Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk itu saat ini mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Kami boleh beraktivitas dari tadi pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami, biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
percaya kuasa-Nya, ku terima semua kemenangan. Haleluya, rindu. Aku punya Tuhan yang besar. Kau yang telah berjanji, Kau yang sanggup menggenapi. Terima kasih Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan. Oh, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima semua kemenangan. Oh, aku punya Tuhan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap kita yang menerima kemenangan dari Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, ini karena
haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan, sekarang ku adalah ciptaan baru. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Aku tuh mengingatku puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak, amin. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Aku mengingatku puji Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan dengan imanmu, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Aku mengingatku puji Tuhan. Tak ada kutu, tak ada kutu mengikatku puji Tuhan. Sekali lagi katakan, tak ada kutu mengikatku puji Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja, haleluya.
bagi Sang Raja. Haleluya, glory bagimu Yesus. Oh, glory, Yesus Allah yang kudus, selamanya. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian boleh berada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami dan menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya waktu yang baik yang diberikan Tuhan, kami manfaatkan seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Itulah duduk mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami sekalian agar Engkaulah yang meyakinkan, Engkau yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersama-sama dengan istri saya menyampaikan shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi di ibadah pendalaman Alkitab hari ini, yang akan dilanjutkan dengan perjamuan suci. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ini keadaan perempuan yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1. Di mana seorang perempuan yang berselubungkan matahari, ya, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ternyata perempuan ini mengandung, dan di dalam keadaan mengandung itu ia mengeluh dan menderita kesakitan. Lalu ia berteriak karena sudah tidak tahan dengan kesakitan itu. Seperti yang lalu saya katakan, perempuan ini adalah gambaran gereja. Gereja Tuhan yang sudah dilengkapi dengan kuasa kasih Allah Bapa. Dilingkupi penuh dengan kasih Allah. Berdiri teguh di atas korban Yesus. Itu pijakan pada bulan, ya, yang kuat, yang diwarnai dengan darah itu Allah anak Kristus, ditandai dengan darah yang ditumpahkan, pengorbanan yang sangat berat untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia sehingga manusia menjadi gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, 12 bintang di atas kepalanya sebagai mahkota. Tetapi perempuan ini kemudian dalam ayat 2 yang kita baca, dia mengeluh. Ternyata dia sedang mengandung, dan saat-saat paling menderita adalah perempuan itu mau melahirkan. Sakitnya luar biasa. Ini penderitaan ketika perempuan itu mau melahirkan. Ia berteriak kesakitan.
ditimpa sakit bersalin. Sakit yang paling hebat pada seorang perempuan yang punya pengalaman melahirkan itu adalah saat dia mau melahirkan. Sakit, kesakitan. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan waktu Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Susah payahmu waktu mengandung kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Ya, susah payah, sakit, bersalin. Waktu itu Tuhan berkata, tetapi keturunannya akan menginjak kepalanya ular. Ya. Sehingga dari kepala yang mengakibatkan bisa itu keluar. Sudah tidak berdaya. Hanya saudara kita jangan meremehkan. Walaupun kepalanya sudah dihancurkan dengan korban Yesus di kayu salib. Namun ekornya masih akan bisa menyeret sepertiga bintang. Bintang. Itulah bintang-bintang hamba-hamba Tuhan. Kita gereja Tuhan. Kita mesti berhati-hati. Tapi saya tidak bicara itu, mari kita lanjutkan. Jadi sakit yang paling hebat saat seorang perempuan hendak melahirkan. Inilah waktu gereja berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan terjadinya perempuan ini disingkirkan ke padang gurun, dipelihara 3,5 tahun. Kita tidak tahu. Tapi inilah waktu berjaga. Gereja harus berjaga. Seperti seorang yang hamil, dekat persalinan, dekat melahirkan. Maka suami istri itu berjaga-jaga. Kapan ya istri saya mengeluh sakit? Ini saatnya lahirlah seorang anak. Jadi mereka berjaga, standby, siap sedia. Ya, begitu istrinya sakit, nah itu dibawa ke rumah bersalin. Nah itu tandanya. Jadi waktu berjaga. Kita baca 1 Tesalonika 5. Ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, jadi itu kata 1 Tesalonika 5. Temanya di atas apa? Berjaga-jaga. Nah, berjaga. Kita tidak tahu zaman ini kapan lalunya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Tapi digambarkan seperti seorang perempuan yang menderita sakit bersalin. Ini satu keadaan di mana kita berjaga. Seperti tadi saya katakan, suami istri menunggu kelahiran bayinya, mereka berjaga. Tidak tahu kapan istrinya melahirkan. Pagi, subuh, tengah malam kah? Nah, terus Mereka pasti tidak akan luput. ya, Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. ya, Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. ya, Karena kamu semua adalah anak-anak terang ya, dan anak-anak siang. ya. Jadi dikatakan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Ya, jadi waktu berjaga ini, saudara, kita, saudara dan saya, gereja Tuhan,
harus hidup di dalam terang. Bukan di dalam kegelapan. Sekarang zaman ini zaman gelap. Tapi gereja Tuhan yang menantikan Tuhan datang kembali, gereja ini harus hidup di dalam terang. Sebab kita adalah anak-anak terang. Sebagaimana Tuhan yang kita ikuti adalah terang. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Lalu Tuhan berkata kepada kita gerejanya, kamu juga terang dunia. Tapi kenyataannya terlalu banyak gereja Tuhan, mohon dimaafkan, termasuk saya dan saudara harus waspada pemerintah-pemerintah hamba-hamba Tuhan. Jangan kita hidup di dalam kegelapan. Uang terang, nikah terang, semua harus ditandai dengan terang. Lanjut dibaca. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus berjaga-jaga, sadar. Nah, itu nasihat Tuhan. Mendekati persalinan kelahiran dari anak laki-laki itu. Gereja di dalam keluhan, menderita, berjaga-jaga dalam terang. Terus, sebab mereka yang tidur waktu malam, ya, dan mereka yang mabuk waktu malam. ya, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya, dan berketepongkan pengharapan keselamatan. ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan Rencana kita. Allah kita selamat. Rencana Allah sebanyak-banyak manusia diselamatkan. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, kata firman Tuhan. Tuhan mengendaki semua orang kalau bisa diselamatkan dari murka Allah, dari penghukuman Allah. Terus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, ya, kita hidup bersama-sama dengan Dia. ya. Terus, Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. jadi kita menasihati satu dengan yang lain. Ya, jangan kita tidak mau dinasihati. Oh, saya sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi pendeta, sudah jadi pemberita, sudah jadi gembala. Lalu kita tidak mau dinasihati, saya masih mau. Saya selalu mau dinasihati. Saya selalu mau dengar firman. Baik dari hamba Tuhan yang tua, baik dari hamba Tuhan yang muda. Saya menangkap isi hati Tuhan. Ya, supaya apa? Kita tidak ditimpa murka. Ya, itu situasi di mana perempuan ini sakit mengeluh. Itu situasi kita zaman akhir ini. Inilah zaman di mana gereja dalam keadaan krisis, sakit. Karena itu nasihat Tuhan lebih lanjut. Efesus 5. Ayat 8 sampai 13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Ya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. dulu kita gelap. Saya dulu gelap. Hidup banyak dusta. Dusta itu kegelapan. Ya. Orang yang suka dusta itu gelap. Hidupnya gelap. Terus, Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan ya, kalau kita hidup dalam terang, buahnya itu baik. Lanjut. dan keadilan,
adil, benar artinya. Terus dan kebenaran. benar. Terus Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. hari-hari ini kita harus menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini cocok tidak dengan isi hati Tuhan, apa yang saya lakukan. Apa yang saya buat, apa yang saya sampaikan ini cocok tidak dengan isi hati Tuhan. Cocok tidak dengan Alkitab. Kita nggak boleh berbicara pendapat kita manusia. Terus Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ya, yang tidak berbuahkan apa-apa. telanjangi gelap. Terus Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. iya, ini waktunya kita harus bicara. Kalau ada langkah-langkah yang salah dari sidang jemaat, saya beri nasihat. Kalau ada langkah-langkah yang salah dari rekan-rekan hamba Tuhan, saya beritahukan. Ya. Untuk apa? Untuk kebaikan. Bukan maksudnya saya merasa paling benar. Tidak. Tapi jika saya harus bicara, saya bicara. Nah, itu kan tanggung jawab kita sekalian, saudara bersaudara. Saling memberikan maaf, saling memberi nasihat, saling memberi. Ya, terus lanjutkan dibaca. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi Ya. telah memalukan. Perhatikan kata-kata kita. Ya, jangan sampai kita sembunyi-sembunyi, bikin kelompok-kelompok. Ya, tidak betul. Ya. Terus, Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. ya, Sebab semua yang nampak adalah terang. kalau kita bicara terang-terangan, nikah kita terang, suami kemana, istri tahu. Istri kemana, suami tahu. Anak kemana, orang tua tahu. Keuangan suami terbuka dengan istrinya. Keuangan istri terbuka dengan suami. Ini menghindari perceraian, keruntuhan rumah tangga. Harus hidup dalam terang. Demikian juga anak-anak. Anak-anak ada di mana, laporkan pada orang tua dengan sejujurnya. Kan aman, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam terang, berbuah kebaikan. Sehingga bayi yang dikandung anak laki-laki itu dapat dibawa lari ke takhtanya Allah. Segala yang baik kita persembahkan bagi Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan kalau kita berbuah-buah kebaikan, berbuah-buah yang baik, berbuah-buah roh, kan berbuah daging. Ya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Iya, ini waktu perhatikan lebih. Ini orang yang berjaga. Bagaimana saya hidup? Apakah saya hidup benar? Apakah saya hidup suci? Apakah saya hidup berkenan atau tidak? Terus, Janganlah seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. nah, seperti orang yang bijaksana. Bagaimana itu orang bijaksana? Lanjut dibaca. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang sisa ini. Itu sama orang mau bersalin melahirkan. Itu waktunya waktu yang sangat. Kalau sudah mulai sakit. Nah tunggu. Itu sudah waktunya sisa sedikit. Terus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Terus. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, inilah waktu tahu apa maksudnya Tuhan, maunya Tuhan. Terus, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. nah ini kan yang dikatakan jangan mabuk anggur. Orang yang mabuk malam tidur, rohaninya tidur. Ini waktunya bangun. Coba kalau wanita mau melahirkan, masa dia bisa tidur kalau perutnya sakit?
Ya dah, menderita sakit bersalin. Paling dia mengeluh, aduh. Itu mengeluh kesakitan. Betul ya. Terus? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya. Terus? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Inilah waktunya kita penuh Roh Kudus. Zaman gereja, zaman Roh Kudus. Itu zaman akhir. Dan saya mau katakan seperti saya biasa katakan. Tuhan akan melimpahkan sekali lagi Roh Kudus double porsi. Pencurahan Roh Kudus di akhir zaman sebelum dia datang kembali. Sebelum gereja diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar. Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan berlimpah-limpah supaya kita jadi saksi Tuhan. Jadi anak-anak terang yang berbuahkan kebenaran, bukan hidup dalam kegelapan. Saya mau lanjutkan. Ketika Yesus di dalam Taman Getsemani untuk melahirkan gereja, untuk melahirkan orang-orang percaya yang diselamatkan, disucikan oleh darah, diampuni oleh Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke rumah Bapa. Tidak ada jalan lain pengampunan atas dosa kita kecuali Yesus naik ke atas kayu salib, darahnya ditumpahkan, sekujur tubuhnya rusak. Dia dihina, dihindari orang, buruk rupanya. Saat menderita itu dimulai di Taman Getsemani. Puncaknya itu di atas kayu salib. Ketika dia katakan aku haus, dia minum anggur asam. Waktu itu dia mengeluh demikian rupa. Sebab mau melahirkan keselamatan bagi dunia. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat anak domba Allah. Jadi waktu Yesus di kayu salib, saat paling sakit, saat dia mengeluh, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu saat gereja mau dilahirkan. Kita baca di Taman Getsemani. Bagaimana sampai dilukiskan oleh Lukas. Keringatnya seperti titik-titik darah. Dan dia minta kepada 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, ayo temani aku berjaga, temani aku berdoa, temani aku. Tapi mereka tidur. Tadi sudah dinasihati, inilah waktu bangun dari tidur. Bangun untuk berjaga. Bangun untuk melakukan sesuatu. Tentang zaman kita tidak usah tahu. Dekat akhir zaman Tuhan datang. Inilah saatnya gereja Tuhan kita semua. Dalam keluhan penderitaan. Bukan waktunya berfoya-foya, bersenang-senang dengan waktu. Bukan waktunya kita ini pamer segala macam yang kita punyai. Ini waktunya gereja menderita kesakitan. Apa yang dibuat Yesus di Getsemani? Titik-titik darah. Ketika dia katakan, Bapa, bukan kehendakku. Kalau kehendak dia sebagai manusia 100%. Dia tidak mau menderita. Lalukan cawan ini. Tapi kalau harus kuteguk. Ya Bapa, jadilah kehendakmu. Menderita saudara. Sampai titik-titik keringatnya seperti darah. Ini sakit bersalin.
Di atas kayu salib dia keluhkan, Bapa, kenapa tinggalkan aku? Itulah saat gereja lahir. Ketika dia ditombak, apa yang keluar? Darah dan air. Itu ciri-cirinya seorang wanita yang mau melahirkan anak. Ditandai dengan air ketuban pecah. Dan diikuti darah, lahir seorang bayi. Yesus menderita ketika dia mati ditombak, supaya genap firman Tuhan katakan, tidak ada satupun tulangnya dipatahkan. Penjati kiri kanan dipatahkan tulangnya, tetapi pada waktu Yesus dipandang oleh prajurit, dia sudah mati. Tidak perlu lagi dipatahkan tulang. Genaplah firman. Firman Allah selalu digenapi, saudara. Sehingga mereka tombak dan darah dan air keluar. Kita baca Injil Yohanes. Pasal 19 ayat 33 dan 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, Ya, mereka tidak mematahkan kakinya. ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak Ya. dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, darah dan air itu tanda kelahiran telah terjadi. Dengan berkorban, dengan mengeluh kesakitan. Seperti domba, kalau dipotong dia mengeluh. Tapi Yesus domba Allah tidak ada suara, kecuali mengerang, mengeluh. Dan ketika ditombak darah air, sudah genap. Lahirlah orang-orang yang percaya. Orang percaya yang diselamatkan. Itulah gereja Tuhan. Dan sekarang di akhir zaman menjelang Tuhan datang, tidak lagi sebagai Yesus menderita. Dia datang dalam kemuliaan. Raja di atas segala raja. Yang akan memerintah sebagai raja bersama kita. Kalau kita di dunia sekarang orang-orang ketebusan. Mau hidup sebagai imam-imam dan raja-raja. Kalau kita adalah imam-imam raja-raja di dalam kerajaannya. Dan dia datang juga sebagai mempelai pria surga. Untuk kita gerejanya. Yang sekarang ini kita sedang dipertunangkan kepadanya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 kita sedang dipertunangkan. Kalau orang bertunangan itu bisa putus. Kalau kawin tidak boleh lagi diputuskan. Tidak ada boleh perceraian. Tapi bertunangan masih bisa putus. Kalau kita tidak hati-hati. Kita termakan oleh penyesat. Kita disesatkan oleh roh penyesat. Kita disesatkan oleh guru-guru palsu. Nabi-nabi palsu. Seperti Hawa diperdaya oleh ular. Disesatkan. Inilah waktu bercakap. Jangan sia-siakan korban Yesus. Ia sangat menderita. Dikatakan saya digambarkan sangat menderita. Ya. Darah dan air. Yesus berteriak, sudah genap. Sudah genap. Itu yang diserukan Tuhan. Kalau saudara baca. Sudah genap. Artinya sudah lahir gereja oleh penderitaan. Sudah lahir kita anak-anak Tuhan. Jangan kita menghina korban Yesus dan kembali ke hidup dosa. Kembali kepada hidup yang lama. Sekarang dunia dalam keadaan krisis. Orang bilang krisis ekonomi. Saya bilang iya. Orang bilang krisis. Krisis apa lagi? Politik.
ekonomi, apa saja. Tapi sedikit orang tahu. Sekarang dunia sedang dilanda krisis rumah tangga, krisis nikah. Berapa banyak perceraian? Berapa banyak anak-anak yang hidup dikuasai oleh setan? Mereka kawin mengawin, mereka berbuat kejahatan, mereka melakukan segala tindak kejahatan, apalagi dengan mudah sekarang. Tidak usah jauh-jauh lewat HP saja sudah bisa melihat segala macam tontonan yang tidak karu-karuan. Kenapa orang itu mundur rohaninya? Kenapa anak-anak kecil itu sudah tidak ada gairah baca Alkitab? Saya perhatikan, kalau anak-anak itu sudah dibiasakan orang tuanya pegang HP, dia lihat YouTube terus. Dia tidak ada lagi keinginan baca Alkitab ya, tidak ada keinginan. Yang ada di benaknya cuma ada itu video yang ditonton. Begitu juga orang dewasa. Begitu juga kaum muda. Kalau cuma tontonan video itu menarik dia tidak punya lagi, itu polusi rohani, polusi. Orang sudah tidak bergairah berdoa, tidak bergairah lagi membaca Alkitab. Diganggu oleh polusi video itu. Saya mau katakan baik orang tua, orang muda, baik anak. Hati-hati. Ini krisis. Krisis. Nikah yang kudus di akhir zaman ini sudah hampir tidak ada. Kembali kepada zaman seperti zaman Nuh. Itu dinubuatkan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, dekat kedatanganku akan kembali seperti zaman Nuh. Orang kawin mengawin. Orang makan dan minum. Itu hanya menimbulkan hawa nafsu. Makan dan minum. Kalau kita makan pada tempatnya untuk kesehatan, itu baik. Kita harus makan makanan sehat. Kita harus minum minuman sehat. Bukan mabuk. Di Tesalonika menasihatkan mabuk waktu malam. Ya. Makanan sehat itu apa? Firman, roti hidup. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap sabda yang keluar. Itu roti hidup yang keluar dari mulutnya Allah. Itu makanan kita. Tadi saya katakan krisis rumah tangga. Berapa banyak orang menganggap remeh bercerai. Nah ya sekarang sudah tidak cocok Pak. Daripada kita ribut-ribut. Cerai aja ya. Kamu ke utara, aku ke selatan. Sampai di pengadilan saja ya sekalian. Tuhan benci itu perceraian. Apapun alasan saudara. Saya ingin katakan seperti dikatakan Maliaki 2. Tuhan benci perceraian. Baca Maliaki 2. Ayat 13 sampai ke 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Ya. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ya. Dengan tangisan dan rintihan. Ya. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Ya. Dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ya. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ya. Padahal dialah teman sekutumu Ya. dan istri seperjanjianmu. Ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Turunan ilahi. Sampai istrinya melahirkan dengan kesakitan keluhan. Itu setiap perempuan seperti Wahyu 12 ayat 2 itu. Yang diharapkan Tuhan adalah keturunan ilahi. Kita ini orang-orang yang dipertunangkan akan jadi mempelai wanita Tuhan. Sehari-hari ini kita harus melahirkan anak-anak terang. Kita melahirkan anak jasmani yang hidup terang. Tapi kita juga
bersaksi untuk melahirkan anak-anak terang. Inilah waktunya mengumpulkan jiwa-jiwa. Saksi amanah agung. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Apa ini cuma tugas pendeta? Tidak, saudara. Apa ini cuma tugas rasul? Tidak. Tugas setiap anak Tuhan, anak ketebusan, anak-anak terang bersaksi tentang pengalaman hidupmu. Bagaimana kamu hidup dulu dalam gelap, sekarang hidup dalam terang. Terus dibaca. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, terus. Sebab aku membenci perceraian. Nah, Tuhan tuh benci perceraian. Istri masa muda yang kepadanya kamu tidak setia. Jadi apa alasan orang pun perceraian itu Tuhan benci. Lebih hebat lagi dari perceraian. Roma 1 ayat 24 sampai ayat 32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah Ya. dengan dusta, Ya. dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, Iya. yang harus dipuji selama-lamanya. Ya. Amin. Terus. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar Ya. dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, Ya. sehingga mereka melakukan kemesuman Ya. laki-laki dengan laki-laki. Oh, inilah zaman sudah ada, saudara. Laki-laki dengan laki-laki. Bahkan gereja pun merestui laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini sudah bejat sekali, saudara. Oh, Tuhan tolong kami gereja. Inilah saatnya kita berteriak kesakitan, kita mengeluh. Ini keadaan dunia. Kita mengeluh dalam doa, dalam seseru kepada Tuhan. Untuk melahirkan gereja yang benar. Gereja yang kudus. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Awasi anak-anak kita. Awasi orang-orang muda kita. Gereja harus menjerit dalam doa, penderitaan. Kita ini seperti sakit bersalin. Ini bukan waktunya kita pamer-pamer kekayaan. Ini bukan waktunya kita pamer segala-galanya. Ini waktunya gereja sedang menderita. Jalan ke sorga tidak gampang, saudara. Bukan lenggang kangkung, lenggang kangkung masuk sorga. Enggak. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Ya. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, saudara, banyak sengsara masuk surga. Tidak gampang, saudara. Terlalu gampang. Asal percaya saja masuk surga. Percaya yang bagaimana? 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Ya. akan menderita aniaya. Iya.
menderita aniaya. Orang yang mau beribadah dalam Yesus Kristus, beribadah saja aniaya yang diketemui. Terus Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. ya, Mereka menyesatkan dan disesatkan. inilah kita ini tidak gampang masuk surga, saudara. Mau ibadah saja susah. Yang masuk surga ibadah saja susah. Buktinya sekarang mau ke gereja saja susah. Beribadah ke gereja saja di zaman COVID, di zaman sesudah COVID ini, di zaman sedikit longgar walaupun saya tidak katakan seluruhnya sudah bebas. Susah tuh ke gereja ya. Hamba-hamba Tuhan semua pada mengeluh. Ada banyak halangan ke gereja. Ke gereja saja ibadah susah, apalagi masuk surga. Betul ya? Tadi kan dikatakan untuk beribadah saja apa? Menderita. Banyak kerugian waktu kita buang di gereja. Kita harus pergi ke gereja. Kita harus menghadapi banyak. Saudara harus mengeluarkan biaya menempuh perjalanan jauh sampai di gereja. Banyak hambatan. Waktu bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 5 itu mereka disuruh Tuhan melalui Musa supaya mereka pergi keluar dari Mesir untuk apa? Mempersembahkan korban, beribadah. Tidak bisa. Tidak bisa beribadah saja susah. Dicegah oleh Firaun. Keluaran 5 ayat 1. Baca saudara. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, Ya. lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Ya, Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya ya, untuk membiarkan orang Israel pergi? ya. Tidak kenal aku Tuhan itu, Oh, dan tuh. tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Ya, Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya ya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, ya. supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Ya, Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." itu yang saya katakan seringkali. Perusahaan-perusahaan mewajibkan pegawainya hari Minggu pun masuk. Hari ibadah ini. Dicegah. Tidak boleh ibadah. Kerja. Sekarang diperberat. Kalau dulu disediakan jerami untuk bikin batu bata. Sekarang jerami pun jangan kasih. Kerja keras supaya mereka tidak bisa ibadah. Di dalamnya ini Firaun ini, di balik Firaun ini iblis. Demikian juga saat sekarang ini seringkali saya menasihati jemaat. Awas loh. Kamu begitu diikat dengan kerjaan sampai hari Minggu tidak ada waktu. Mungkin kau bilang besok ada waktu, minggu depan ada waktu, belum tentu. Inilah waktu, gunakan. Jangan diulangi kerja keras seperti bangsa Israel di zaman Firaun. Ya, dipekerjakan lebih keras, kata Firaun. Saudara baca sendiri kitab Keluaran ini. Inilah saatnya gereja menderita. Ya, tapi kita harus menang. Jadi bukannya jalan ke surga susah. Ya, termasuk kerja keras untuk ibadah. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, semua kita mengeluh. Ekonomi susah.
duit tambah susah dicari, kerja lebih sulit. Ya toh ini kan semua dipersulit. Sehingga aku mesti lembur baru bisa kerja. Kalau tidak aku diberhentikan. Padahal gajinya apa? Minim. Bangsa Israel itu minim sekali. Kasihan, kerja keras, kerja rodi. Dikasih makan sedikit. Apa bedanya sekarang? Upahnya minimum. Bukan maksimum, minimum. Tapi kerjanya berat. Itu bangsa Israel ditindas oleh Firaun. Firaun itu gambaran iblis untuk zaman sekarang. Lanjut. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Ya, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, nah itulah yaitu kita. pembebasan tubuh kita. Ya, kita sekarang juga mengeluh. Gereja mengeluh. Kesakitan. Inilah keadaan gereja. Gereja sedang kesakitan. Gereja sekarang sedang mengeluh dalam kesakitan. Penderitaan. Apa yang harus dilakukan? Tadi saya bilang berjaga-jaga. Yang kedua, menabur. Waktu keadaan krisis, jemaat harus belajar menabur. Ini menabur apa ya? Seperti Ishak, masa kelaparan. Masa kelaparan Ishak menabur. Tuhan bilang, Ishak, tidak usah pergi kemana-mana. Di sini kamu. Di zaman kelaparan, zaman kesulitan ekonomi pada waktu itu, Ishak menabur dan menghasilkan 100 kali lipat. Sehingga disebut Ishak makin hari makin kaya. Tapi buat saya dan saudara di akhir zaman ini, Tuhan tidak berbicara tentang kekayaan harta benda dunia. Tuhan berbicara tentang kekayaan surgawi. Sebab di mata Tuhan, benda-benda harta dunia itu bukan apa-apa. Itu cuma semuanya besi-besi karat bagi mata Tuhan. Bukan. Harta dunia itu menjadi nomor satu di Tuhan. Jadi apa kita mesti buat sekarang ini? Menabur firman. Itu benih firman yang ditabur. Menabur benih firman. Sehingga dalam Matius 13 dikatakan menghasilkan 100 kali lipat. 60 kali, 30 kali. Tugas saya menabur. Apa itu? Pengajaran firman Tuhan. Hasilnya 30, 60, 100. Asalkan saudara jemaat itu menyediakan hati, jangan hati yang keras seperti pinggir jalan. Tidak ada hasilnya, dimakan burung, roh-roh jahat. Ya, menabur jangan di tanah berbatu-batu. Itu akarnya tidak kuat. Dia tidak masuk ke itu, iman tidak kokoh. Kalau berakar kuat dalam Tuhan, imannya kuat. Imannya tidak goyah. Itu sebabnya kita punya iman kuat, bertekun dengan iman. Dalam iman kita jangan mundur masa sulit apapun. Dalam keluhan apapun, menderita apapun. Ya. Kita harus menabur benih firman sekarang. Kalau Ishak zaman itu menabur apa? Sehingga dia katakan dia makin hari makin kaya. Buat saya, makin banyak orang yang saya bisa bawa kepada Tuhan, saya kaya. Jiwa-jiwa itu harta kita. Wah, ketemu nanti di surga. Bapak pendeta, kalau bukan Bapak pendeta saya di neraka. Pak pendeta, terima kasih. Ini harta benda kesayangan. Luar biasa itu. Harta dunia itu di mata Tuhan besi-besi karat. Buang aja itulah. Memang betul. Betul ya? Tuhan tidak sayang Sodom. Gomora banyak uang ke sana. Bakar. Tuhan tidak sayang dunia ini dengan segala kemewahan.
Pedagang-pedagang yang punya banyak berlian-berlian, mutiara-mutiara. Tuhan bilang, aku bakar dalam 1 jam. Seperti membakar Sodom dan Gomora di dunia. Saudara bisa baca di Wahyu 18. Babel besar itu dibakar, runtuh. Inilah waktunya kita saling menguatkan, saling menasihati, tabur benih, menabur. Ini masa krisis. Selain berjaga, selain berdoa, ya, selain kita perhatikan hidup sebagai anak terang, maka kita juga harus menabur. Itu amanah agung. Amanah agung. Nah, di saat goncangan terjadi nanti dunia, kita harus membangun. Apa yang dibangun? Bangunan rohani. Tubuh Kristus. Dalam kitab Haggai dikatakan, inilah waktu pembangunan. Kitab Haggai 1 ayat 2 sampai 4. Inilah waktu. Silakan dibaca dulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai bunyinya. Ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan Ya. baik, Ya. sedang rumah ini tetap menjadi Ya. reruntuhan? Apakah kamu mewah-mewah dengan harta dunia, tapi rumah Tuhan runtuh? Kalau kita benar-benar memperhatikan pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah rohani, inilah waktunya gereja melahirkan. Gereja menderita dalam doa, menderita dalam krisis, berbagi. Memang kita sudah sulit, tapi kita masih mau berbuat untuk pembangunan tubuh Yesus. Dikatakan nanti barang-barang emas itu dikirim oleh Tuhan, dikirim. Sehingga kemegahan rumah Tuhan dalam kitab Haggai. Ya. Lalu Tuhan bilang dalam Haggai 2 ayat 9, tolong dibaca. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Ya, Demikianlah firman Tuhan semesta alam. emas itu punyaku, perak itu punyaku. Saudara, jangan kita pikir ini perak-perak emas-emas itu, emas-emas betul itu yang 24 karat, perak-perak itu ya yang diukur dengan uang dunia. Tidak, saudara. Bagi saya emas-emas perak-perak ini adalah kita anak-anak ketebusan di mata Tuhan, akan dialirkan masuk ke rumah Tuhan. Gereja tembok batu itu akan dipenuhi dengan anak-anak Tuhan, bagaikan emas-emas dan perak-perak itu. Ini orang yang menjadi ketebusan Tuhan lewat penderitaan Yesus di kayu salib, mengeluarkan air dan darah, melahirkan gereja Tuhan, tubuh Yesus Kristus. Kita pun harus menderita seperti Wahyu 12 ayat 2, gereja Tuhan dalam kesakitan, dalam keluhan, berteriak. Bukan waktunya bersenang-senang. Nah, kedua ayat 9 tadi sudah selesai dibaca. Tolong dibaca. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Jadi kemegahannya gereja Tuhan bukan dari batu itu. Inilah yang dilahirkan dengan penderitaan kesakitan Kristus. Kemuliaannya lebih. Tuhan bilang, saya inilah emas perak-perak ketebusan Tuhan, milik kesayanganku. Karena itu gereja harus hidup dalam kekudusan. Kejar itu kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, Ya. dan kejarlah kekudusan. Hidup gereja Tuhan tidak cukup percaya, tapi kudus.
Kejar itu kekudusan. Kejar kekudusan. Lalu kita menjadi kesayangan daripada Tuhan. Seperti emas-emas dan perak-perak. Itu kekayaan Tuhan, itu gereja Tuhan. Tubuhnya Yesus Kristus, saya tidak bicara hanya satu sinode. Tubuh Yesus Kristus adalah berbagai-bagai anggota yang dipanggil oleh Tuhan, disatukan. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan, bergandeng tangan hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita kebenaran, sidang jemaat. Inilah waktu membangun tubuh Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun, memenuhi bait Tuhan. Kita harus mengerti bahasa tubuh Yesus. Kita harus mengerti emas perak ketebusan Tuhan. Kita harus mengerti rumah Tuhan itu apa buat kita sekarang. Berkatalah kepada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dari mana saja. Kau saudaraku, saya saudaramu. Bersama kita gandeng tangan membangun tubuh Kristus. Memuliakan Tuhan. Kita semua adalah imam-imam raja-raja. Siapa yang mengorganisir kita? Tuhan, kepala gereja. Kita cuma tubuh. Tuhan Yesus kepala gereja, kita anggotanya. Kita diorganisir Tuhan menjadi tubuh Kristus. Bukan waktunya kita hanya sibuk dengan organisasi. Organisasi tidak membawa apa-apa. Seringkali justru organisasi itu membuat manusia, para pengurusnya membuat kesalahan demi kesalahan. Sehingga yang harus diatur, yang harus dilakukan bukan itu yang dilakukan. Inilah waktunya. Kita sadar, berjaga, mengeluh kesakitan, menderita kesakitan untuk melahirkan tubuh Kristus, gereja yang kudus. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya sampaikan dengan segala keterbatasan apa yang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 2 ini. Gereja sedang dalam kesakitan, dalam keluhan, penderitaan. Kita diminta Tuhan berjaga-jaga. Kita diminta Tuhan untuk hidup, menabur benih firman dan hidup dalam kekudusan. Sebab Tuhan Yesus segera datang kembali. Dunia sedang bergelora. Apa yang harus kita buat? Kita berjaga-jaga. Mari bersama kita menyanyikan zaman sekarang berjaga. Sambil mempersiapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak
banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga, haleluya. Zaman siapa yang mau berjaga? Siapa mau berdoa dalam penderitaan seperti wanita sakit bersalin, mengeluh dalam doa, semua makhluk mengeluh. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Oh Ramaya Ramasaka, Ramaya Ramasaka. Berlindunglah dalam sabda Allah. Oh Ramaya Shanga, Ramaya Ramasaka. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda. Di mana tempat perlindungan gereja? Di mana gereja dapat diselamatkan hari-hari ini? Taburan benih firman itu. Itulah tempat perlindungan gereja Tuhan. Di dalam firman itu. Yang dimana akhir zaman mendekati satu zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Amos. Nanti tidak ada lagi firman Allah. Sekarang ada. Mari tempat perlindungan saya dan saudara di dalam firman itu. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami percaya kami akan terus makan minum dari roti dan anggur sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara persiapkan roti dan anggur. Ambil roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kiri. Kita akan sama-sama angkat roti lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, mengambil roti sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara katakan amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mari sediakan anggur. Kita akan minum bersama dari cawan ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Sampai Yesus datang kembali. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan lagi, zaman sekarang ini zaman di mana kita berjaga, menderita, sakit bersalin ketika berjaga. Lihat dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, lihat dunia sedang bergelora, berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami bahwa gereja sekarang sedang mengandung di dalam keluhan dan menderita sakit bersalin di dalam doa dan berjaga, supaya gereja akan menjadi gereja yang melahirkan buah-buah kebenaran, tidak hidup di dalam kegelapan, sebab kegelapan tidak akan membuat buah yang baik. Tapi Tuhan, kami mau mengandung buah-buah yang baik. Biarlah kami sekarang sedang hendak melahirkan buah yang baik itu, dan menderita dan keluhan, berjaga di dalam doa, berlindung di sabda Allah. Terima kasih Bapa buat kesempatan mendengarkan pengajaran dari Engkau. Biar Roh Kudus bekerja meneguhkan setiap hati yang mendengar,
Terima kasih untuk perjamuan kudus. Setiap kali kami makan minum, kami mengingat kematian-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang dalam awan-awan dan menyongsong kedatangan Tuhan, kami dijemput menjadi mempelai wanita-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk firman, untuk perjamuan suci. Mari saudara, kita nyanyikan sambil angkat tangan, kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia sedang bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di akhir ibadah ini, mari kita angkat tangan. Tadakan tanganmu kepada Bapa di surga. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, memberikan kekuatan berlimpah-limpah, melindungi menyertai kita sampai kesudahan alam. Terimalah berkat yang terbaik. Jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Lakukan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Amin. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita bersyukuri dan kiranya kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.